Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan tugas final project dari mata kuliah Wawasan Sosial dan Budaya. Di sini kami mengunjungi salah satu tempat sejarah yang ada di Majene, yaitu Makam Raja-Raja Hadat Banggai. Untuk kalian yang suka traveling, mungkin destinasi wisata yang satu ini akan menjadi tempat yang pas untuk kalian kunjungi selanjutnya. Selain tempatnya yang instagramable, tempat ini juga mengajarkan banyak hal tentang sejarah, terutama sejarah dari Tanah Mandar. Sesuai dengan namanya, pada destinasi wisata ini terdapat kurang lebih 480 makam yang terbuat dari berbagai bahan seperti batu lava, batu tanah, dan kayu dengan bentuk-bentuk dan ukiran sangat unik, di mana tiap bentuknya memiliki makna tersendiri. Selain dapat menikmati keindahan dari makam-makam Raja Banggai ini, kita juga akan dimanjakan oleh pemandangan pantai serta keindahan kota Majene. Di tempat ini juga disediakan gazebo untuk beristirahat, serta banyak pepohonan rindang yang menyejukkan. Tak perlu biaya besar untuk menikmati destinasi wisata ini. Cukup dengan membayar Rp5.000, kalian sudah bisa berfoto, belajar, ataupun hanya sekedar menikmati kesejukan udara pegunungan. Jangan khawatir, tempat ini terbuka setiap hari sesuai jam kerja, yaitu pukul 8.00 hingga 17.00 WITA. Mengenai akses ke lokasi ini tidaklah sulit, hanya sekitar 2,5 km dari kota Majene. Kompleks Makam Raja-Raja Banggai terletak di Jalan Undungan, Kampung Pangaliali, Kelurahan Desa Pangaliali, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Penamaan situs diambil dari seorang pemimpin di daerah Poralle yang bernama Banggai. Kemudian ia dilantik Maradia, Lasa, Labose, dan Poralle dan Banggai yang telah memangku jabatan sebagai Hadat sekitar abad ke-15 dengan gelar pertama Puan Banggai atau penguasa tertinggi. Kemudian muncullah golongan yang membentuk suatu masyarakat yang berkembang dalam kawasan Banggai. Kompleks makam ini merupakan kompleks pemakaman bagi raja-raja atau Maradia dan anggota Hadat Banggai. Kemunculan Hadat Banggai diperkirakan pada masa pemerintahan Daenta Melanto atau Maradia Banggai II. Ketika bergabungnya Totoli ke dalam kerajaan Banggai, di samping Apta Banu Kayang, susunan pemerintahan dan Hadat terdiri Maradia Banggai dan Hadat 10. Jumlah makam yang berada di situs ini berjumlah 251. Makam terbuat dari macam-macam batu, seperti batu padas, batu karang, dan balok atau papan kayu. Ragam hias yang terdapat pada kompleks makam ini berupa hiasan antropomorfis dengan motif manusia dan binatang, hiasan floristis dalam bentuk daun-daunan kaligrafi, serta ragam hias geometris dalam bentuk swastika, spiral atau piling ganda dan meander. Ragam hias tersebut pada umumnya terdapat pada pelipit jirat, kijing, dan nisan. Di masa lampau, Kerajaan Banggai merupakan salah satu kerajaan Mandar yang tergabung dalam persekutuan Pitu Babana Binanga, yang berarti 7 kerajaan yang terletak di muara sungai Sadang atau dekat pesisir pantai. 6 kerajaan lainnya yang tergabung dalam Pitu Babana Binanga yaitu Balanipa, Sendana, Pambuang, Tapalang, Mamuju, dan Binuang. Sementara 7 kerajaan lainnya yang berada di bagian hulu sungai Sadam membentuk persekutuan Pitu Ulun Nasalu atau 7 kerajaan di hulu sungai, yang terdiri dari kerajaan Rantai Bulahan, Aralle, Tabulahan, Mambi, Matanga, Bambang, dan Tambang. 2 persekutuan kerajaan ini yang kemudian menjadi leluhur suku Mandar yang saat ini mendiami wilayah Sulawesi Barat. Saat kami berkunjung ke situs sejarah ini, tampak puluhan makam kuno Raja-Raja Banggai masih terjaga di atas lahan seluas 1,6 hektar dan berada di bukit dengan ketinggian 31 meter di atas permukaan laut yang langsung berhadapan dengan Teluk Majene. Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Dinas Pariwisata Majene, Muhammad Yasin Jamil, mengatakan kompleks makam Undungan tersebut merupakan area pemakaman Raja-Raja Banggai pada akhir abad ke-17 hingga abad ke-20 dan ditetapkan sebagai cagar budaya pada 4 Oktober 1999 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Juwono Sudarsono.